Sini nih Cing, kayaknya enak nih Cing. Ini adem nih. Wah, kebenaran banget nih. Ada kursinya. Ada kursi 4. Iya. Tinggal nyari ini nih. Iya. Nyari apa ya? Nyari penghulu. Iya, Padahal- nah, gitu. Gini Nah, nih harus enak di-set nih. dulu biasanya. Iya kan kalau namanya nongkrong, nemu tempat nongkrongan tuh Pas lagi 4 ya kan? rezeki. Iya. Nah, anak lu kenapa? Enggak, tadi Cing, soalnya aku lumayan. Kok Cing sih? Diam. Kalau saya tuh ngerasa sebagai orang tua nih sangat punya pikiran bahwa kira-kira nih anak saya nanti tumbuh besar dengan baik atau tidak gitu. Kadang-kadang anak saya ini kan lagi bandel-bandelnya nih jambakin anak orang. Umur berapa sih? Kelawar katanya tadi gitu ya? Iya, makan kelelawar, makan ular. Itu haram nggak? Kayaknya debus ya, aduh. Enggak, anak lo umur berapa? 2 tahun 9 bulan, Cing. Yang 2 tahun namanya siapa? Enggak, 1 orang. Gabung Yang 2 tahun anak saya, yang 9 bulan istri saya. Saya terlalu overthinking nih sebagai orang tua gitu. Bagaimana gitu ngurusin anak usia 2 tahun 9 bulan. Iya gini ya, pada dasarnya kan semua rezeki yang kita dapatkan termasuk istri, anak, harta, tahta atau apapun lah, itu kan titipan dari Allah. Artinya sejatinya dia bukan milik kita gitu. Karena ya ketika lu ngasih makan dia, itu ya emang hak dia yang dititipin oleh Allah melalui lu gitu. Termasuk ke istri, ke semuanya. Bahkan ke orang miskin juga itu hak dia. Makanya disebutnya mustahik, orang yang berhak menerima. Nah, jadi lo jangan merasa memiliki anak lo gitu. Tetap aja itu titipan dari Allah. Sebagaimana titipan ya udah kurang lebihnya diikhlasin gitu. Kita semaksimal mungkin mikirin dia, memberikan ikhtiar semaksimal mungkin, selebihnya tawakal gitu. Karena ada Allah yang ngurus gitu. Jadi itu salah satu kunci untuk kita lepas dari overthinking. Iya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan Allah aturkan urusannya, akan Allah cukupkan gitu. Jadi Termasuk yang single parent juga. iya, nah itu juga kata gua. Kalau dia mikirin nih ya, Cing, kan bisa jadi misalnya ya, naudzubillah, dia gak panjang umur. Jangan kan ketika lo udah meninggal nanti, ketika lo masih hidup aja lo gak bisa jaga sepenuhnya kan. Ada momen-momen lu gak ketemu dia, bahkan kadang ada momen-momen kita nyariin anak kita gak ketemu gitu kan, lagi di mana, udah ditelepon gak bisa. Jadi selebihnya tawakal gitu. Jadi itu kunci pertama. Tapi sebagai manusia biasa tuh kadang nggak bisa lepas gitu dari overthinking gitu, walaupun kayak udah yakin di hati, cuman kayak kadang-kadang tuh dateng kayak gitu pikiran yang aduh takut nggak bisa ini, takut nggak bisa itu gitu. Apalagi kalau malam tuh ya kan. Iya, malam, apalagi saya sendiri. Biasanya momen-momen overthinking tuh emang pas mau tidur ya. Iya. Kalau kita udah gak bisa tidur, akhirnya overthinking. Atau di kamar mandi ya. Iya, bilik merenung. Milih merenung. Atau ini yang bahaya banget, pas sholat overthinking, mikirin yang lain, bukannya mikirin Allah, mikirin yang lain. Nah itu sering banget tuh kejadian kayak Asik, gitu. saya sholat zuhur, asar, kadang-kadang bingung ini rakaat berapa gitu. Iya benar. Iya, sering lupa. Makanya lu bingung. Kadang-kadang, aduh ini 3 apa 4 ya gitu. Gini dong. Hah? Ini. Gimana? Oh gitu. Iya. Itu. Oh gitu. Ya. Untuk cara ngingetnya ya? Ya, lu nggak diajarin. Ini, gue juga suka lupa. Enggak, sekarang tuh ada sajadah yang kalau kita sujud ganti tuh, ini sujud pertama, Counternya sujud kedua, ada. Oh, ini gitu? rakaat ke-1, kedua ada itu ada. sajadahnya. Mau beli, gua ada di toko. Ya promo. Kalau overthinking sama was-was beda nggak, Bib? Maaf, was-was artinya kita mengantisipasi segala sesuatunya. Jadi orang bilangnya kayaknya lo overthinking, padahal Was-was. iya. Nah itu yang memasukkan adalah jin atau manusia yang bikin kita was-was. Nah karena itu kalau dari bangsa jin, ya kita tolak itu salah satunya dengan beberapa amalan. Nabi itu ajarkan beberapa amalan. Yang paling populer amalan dari Nabi Muhammad yaitu baca surat An-Nas dan baca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbin falaq setiap mau tidur. Terus udah tiupin ke sekujur tubuh. Jadi taruh di tangan, Nabi itu kalau mau tidur terus diusapin ke seluruh tubuh. Jadi batasan was-was atau overthinking sama waspada atau menjaga antisipasi itu semana, Bib? Semana Bibi ya? Nah, jadi modelnya gini, Jing. Kalau was-was dan overthinking itu kita mikirin sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, makanya sesuatu yang belum terjadi jangan kita terlalu dipikirkan banget. Ya kita merencanakan segala sesuatu, tapi jangan, wah kalau begini nanti gua akan begini dan begini, akibatnya udah dipikirin. Ya udah, pikirin strategi lo untuk menghadapi plan A, plan B. Setelah itu apapun yang terjadi ya udah diikhlaskan, tawakal. Iya, Kemudian yang kedua,
biasanya mikirin sesuatu secara berlebih. Nah itu batasannya jangan berlebih. Tapi kalau gini ditambahin yang lebay. Padahal itu udah kalau kita cerita ke orang, padahal lu lebay banget sih sampai segitunya. Apalagi anak saya cewek gitu masih 2 tahun. Nanti aduh saya mikir ini besarnya kayak apa jadi apa ya? Takutnya malah joget TikTok kelihatan udel gitu-gitu. Aduh saya jadi. Nah, secara psikologis itu juga bisa fobia gitu. Ada orang yang misalnya tiap mau duduk aja dicek dulu tempat duduknya tuh. Enggak, maksudnya ada orang. Ada orang. Dicek dulu, fobia dia. Karena mungkin pernah kejadian duduk terus jatuh gitu, akhirnya was-was terus gitu. Nah, bahkan was-was itu dilarang dalam ibadah sekalipun. Nah, gue punya tuh teman yang kalau wudhu kayak mandi, diulang-ulang terus. Terus kalau takbir mau sholat 7 kali ada. Takut nggak sah. Iya. Benar. Allah. Terus diulang-ulang tuh. Nah, itu semua gangguan dari setan semua tuh. Itu saya juga terasa overthinking gitu sama istri saya, Bib. Istri saya suka ini, Bib. Kadang-kadang kalau misalnya saya kemana kerja tuh ditelepon mulu, di WA mulu, dimintain video. Itu apakah itu yang udah pada batasan yang lebih, dia overthinking tentang kita. Padahal kita udah mengabari gitu. Apalagi sampai suruh foto gitu. Foto. Terus jarinya 2 gitu. Karena takut yang foto yang kemarin dipakai lagi gitu. Sekarang jarinya begini, jarinya begitu gitu. Ini bukan pengalaman. Bukan ya, nggak kayak gitu ya. Tapi kayak ini ya, kayak tahu banget gitu. Iya, karena kan emang Habib sering bergaul ke sana kemari. Iya, mungkin gue kan baca buku, Pengalaman orang ya. Iya, kemana-mana. belajar di mana-mana. Sekarang video call juga mintanya video call. Nah, itu gak segitunya sih gue sih. Oh, kalau istriku segitu, Bib. Makanya nama istri itu dinamain namanya yang benar, jangan nama istri dinamain Anton gitu. Pas kita keluar rumah diganti Anton gitu. Nanti kalau ada apa-apa yang ditelepon, siapa Anton? Enggak, cari nama istrinya nggak ada. Gak pernah gitu, paling Rudi. Lu suka bercanda ya, maksudnya orang Kayak lagi sedih komedian sudah ya? bercanda. Iya, untung nggak tahu tempat. Iya, untung nggak ada kamera. Ngomong-ngomong silahkan diminum. Kalau nanti kalau misalnya nanti ada video outputnya saya minta ya kirim ke istri ya nih. Iya. Kata-kata gini Emang ada yang videoin ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Kan nongkrong.